Ya, sekarang poin keempat, ayat 11. Frank. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dalam doamu itu bukan jumlah yang saudara minta. Hatimu bisa berkata itu cukup. Itu saudara pasti bahagia. Minta hati yang tadi saya katakan itu cukup. Yang penting ada penyertaan Tuhan. Datanglah kerajaanmu. Ada suasana kerajaan Allah, atmosfernya Allah, penyertaan Tuhan. Mau makannya apa tidak mempengaruhi sukacita saya. Karena firman Tuhan berkata, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Sukacitanya tidak dipengaruhi oleh sekeliling, tapi dia dari dalam keluar. Dari luar tidak mempengaruhi dalam sukacitamu itu, tetapi sukacitamu itu dia meluap keluar, tidak dipengaruhi oleh sekeliling. Tangkap ini. Nah, berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, artinya beri kami hati yang bisa berkata cukup. Karena orang yang nggak cukup itu hatinya ya, ibaratkan begini. Orang yang hanya bisa dipuaskan dengan yang belum dimiliki, istilahnya seandainya saya punya rumah di mana gitu. Seandainya saya punya mobil, dia naik motor ya. Nah, orang itu tidak akan pernah bahagia dengan apa yang telah dimiliki. Sengsara orang itu. Seandainya saya punya mobil seperti tetangga saya. Udah punya, mobilnya Suzuki Carry. Seandainya saya punya mobil yang lebih bagus lagi, misalnya mobil Honda Accord, maka dia tidak akan pernah bahagia dengan apa yang dia telah miliki. Waktu punya motor kan kepinginnya punya mobil, dapat mobil Suzuki Carry, harusnya bahagia dong. Yang membuat tidak berbahagia adalah dia pengen lebih. Seandainya. Nah, tadi yang saya katakan, orang yang hanya bisa dipuaskan dengan yang belum dimiliki, istilahnya seandainya saya punya seperti tetangga, maka dia tidak pernah bahagia dengan apa yang telah dimiliki. Kasihan nggak? Waktu punya motor, doa, nabung supaya kebeli mobil, dapat si Suzuki Carry, harusnya dibahagia dong. Kenapa dia jadi tidak bahagia? Karena kepingin mobil tetangga yang agak jauh di sana. Mobil saya dan mobil yang bagus. Suruh nangkep ini. Kalau belum nangkep, saya kasih cerita biar saudara tahu nanti ujungnya apa. Anggap ini orang ya, karena saya akan kembalikan ke orang ini. Ini orang yang jalan kaki nih, ya, kasih nama. Siapa ya namanya? Ya nggak tahu lah siapalah. Siapa Pak? Udin. Ya Udin aja ya. Nih si Udin nih. Waktu di jalan kaki, dia lihat ada orang naik sepeda. Dia berkata, seandainya gue punya sepeda. Udin ya. Seandainya saya punya sepeda. Dia berdoa. Dapat nih sepeda. Bawa senang kan? Waktu dia bawa sepeda, dia lihat ada motor lewatin dia. Udah gitu bikin kaget dia lagi. Klakson gitu. Tin. Dalam hatinya. Kenapa gue cuma naik sepeda ya? Jalannya nggak bisa cepet kan? Telat melulu kerja. Seandainya gue punya motor kayak yang tadi lewat. Dia doa nih. Dapat nih motor. Naik motor. Harusnya bahagia dong. Tapi tiba-tiba hujan gitu. Akhirnya dia harus berteduh. Terus dia lihat mobil lewat, cipratin dia lagi. Seandainya saya punya mobil kayak itu, ya, dia bilang begitu. Dia berdoa nih, Tuhan, biar saya diberkati sebuah mobil supaya walaupun hujan badai, saya tetap datang ke gereja. Tapi nanti kenyataan udah dibeliin mobil, adanya di puncak loh. Enggak ya di sini enggak. Ya biasa, kalau orang kan berdoa kan janji-janji muluk kan, akhirnya dikabulkan. Waktu doa sih sederhana, asal punya mobil nggak kehujanan. Nah itu tadi saya katakan, dapatlah Suzuki Carry, ya. Nah waktu dapat Suzuki Carry ini, waktu dia mau ke mall atau ke hotel mana lah gitu, dia lihat ada mobil mewah.
Nah, jadi nggak bahagia dengan mobilnya, harusnya bahagia dong. Ketika dilihat ada seorang naik mobil mewah sekali, disambut lagi ya, duduknya di belakang sopir. Wah, itu bos tuh, berarti ya ada sopirnya lah. Aduh, seandainya saya punya mobil kayak dia dan sopir, tentu saya akan bahagia. Tapi saudara tahu nggak, yang ada di dalam mobil itu, duduk di belakang, mobil mewah, belakang sopir, ketika dia melihat si Udin, dia bilang begini, aduh, bahagianya kalau bisa jalan dengan kaki yang kuat. Kenapa dia ngomong gitu? Karena dia lumpuh. Suruh nangkap gak? Akhirnya si kaya ini, yang diiming-imingkan oleh si Udin nih ceritanya, Udin tuh, aduh, saya seandainya jadi orang kaya ini duduk di belakang sopir. Yang duduk di belakang sopir berkata, seandainya saya bisa jalan kayak si Udin, saya bahagia. Kenapa? Karena dia lumpuh. Betapa, ya maaf ya, celakanya kalau keadaan menentukan bahagiamu. Ngerti ini? Jadi ujung-ujungnya dari cerita saya ini, yang bahagia sebenarnya siapa ya? Ini dari A ke Z nih, ini akhir kan? A, Z. Yang bahagia siapa? Si Udin, si A. Nangkap sesuatu? Iya. Makanya dia pakai sopir. Jadi kita sering lihat, aduh dia bahagia ya, belum tentu.